lebih ke baju yang dia pakai. Kadang-kadang terlalu bersih, kadang-kadang tidak, temanya tidak cocok dengan filmnya, karena kan itu baju sebenarnya tidak di prepare. Dan kalau kita pakai orang-orang yang sudah ada di sana, semuanya natural. Jadi syuting kita itu kadang-kadang tidak bisa di unpredictable. Yang kalian lihat itu sebenarnya tidak ada adegan marah dan nangis, tapi Alim ingat sama orang tuanya. Jadi itu sebenarnya scene-nya sudah selesai. Tiba-tiba dia bilang, Kak, Alim mau marah. Alim mau marah. Kemarin sini. Jadi syuting kita itu kadang-kadang tidak bisa di unpredictable. Yang kalian lihat itu sebenarnya tidak ada adegan marah dan nangis, tapi Alim ingat sama orang tuanya. Dia tiba-tiba nangis, dia ngelihat Rifnu marah-marah, dia tiba-tiba marah, dan kita yang harus menjahitnya. Jadi dibilang sulit atau enggak, ada sulit, ada gampang. Betul Alim? Alim lapar? Iya bang. Alim sudah pacar nggak? Udah putus. Kemudian ada pemain dadakan yang kabarin ambil di jalanan segala kok idenya gimana dan emang seperti apa mungkin dari topik ke mereka yang apa yang kabarin. Satu yang paling saya tahu, kalau misalkan kita bicara orang yang di belakang film, di belakang aktor, lebih ke baju yang dia pakai. Kadang-kadang terlalu bersih, kadang-kadang tidak, temanya tidak cocok dengan filmnya, karena kan itu baju sebenarnya tidak di prepare. Dan kalau kita pakai orang-orang yang sudah ada di sana, semuanya natural bajunya. Jadi waktu itu juga ada pas adegan sama Reza gitu ya, bahkan Reza pun yang suruh orang itu maju, karena saya cuma ada orang lewat, sini. Nanti kamu lewat sini ya, kasih gua nggak sini, oh ya. Saking kita repot sama ini ya, tiba-tiba Reza yang suruh orang itu maju, dia tuh pakai pakaian apa ya, itu pakai apa ya gitu, bukan pakaian badut, kayak orang tahu kan yang badut itu. Ini kayak apa? Bawa apa sih, kayak Jakarta banget ya, apa sih bawa itu? Ondel-ondel. Iya. Jadi tambah natural yang dilihat, karena kan kita situasinya maunya kena ya, karena sayang sudah kita punya set tuh bagus banget di depan rel kereta dengan beliefnya orang, oh ya kehidupannya begini ya, tinggal ambience-nya aja dibuat. Nah enaknya kalau pakai orang-orang yang ada, look-nya udah enak, jadi orang beli aja gitu loh, itu sih. Susah, tapi karena kita hobi, kita senangnya natural, jadi aja natural. Dan Tidak jatuh bapak galak. Oh galak. karena traumatis sebagai karakternya gitu, dan itu kayak sampai gitu kalau bayar review tuh pasti galak. betul. Iya Lin, gitu ya. Jadi bisa adegannya marah sama bapak, marah ya. Ini dia dorong. Oh dia dorong Ali. Di mana? Di rusun pakai, di luar pakai, Kalau di total sih lebih Mas. mungkin. Iya. Jawab mbak, Karena yang diajak baik itu kadang kalau kita lagi take lewat gitu ya? Iya. itu nggak 1-2 orang kan. Iya. Bisa satu komunal gitu, jadi bisa tiba-tiba a group of people yang lagi jalan apa mau syuting ya, ayo udah ya, terus mau aja gitu. Ya udah ikut langsung gitu. Dan dibayar ya. Dibayar. Sebegitu bagusnya set. Habis Bagus itu banget. ada yang Jatinegara, semua tapi Jakarta. Itu nemuinnya juga nggak sengaja ya ini? Nah itu namanya juga nggak sengaja, nggak ada di reki. Jadi Bang Yudi sama saya melihat satu rumah itu, yang itu dia lagi gimana ya? Akhirnya kita ketok. Dia kaget kita masuk, lah. Dia ngapain? Saya boleh pakai posisi ya? Boleh. Akhirnya saya. Dan itu yang sebenarnya dengan kita di situ lebih banyak keluar uangnya daripada kita set. Kenapa? Karena kita harus bongkar. Tapi karena Tim soundnya ya, kalau kita dialognya lagi kan, ya pasti keretanya masuk gitu kan, suara-suaranya. Ini set yang sangat bagus sih pemilihan lokasi. Lanjut ya Bu, Lanjut. boleh ya? Boleh Yes. dong. Atur oleh skenario. Memang aktor yang baik itu Bunda Christine
harus patuh dengan skenario. Tetapi tiba-tiba sebuah produksi, dan ini Mel Gibson sudah ditanya sih sama beberapa media luar kan tentang produksi Apocalypse ini. Kemudian saya menyadarkan bahwa apakah Baim punya perspektif yang sama, bahwa apa yang lu lihat itu adalah sebenarnya dia sudah punya titik-titik ya, Ya. di mana objek dan kemudian Yudi Datau. Ya. Bang Yudi Datau ini kan pasti akan punya dengan timnya artistik yang lain. Tiba-tiba kok ya seperti ini gitu loh. Yang kita komit itu kan ini yang ada dalam skenario. Tiba-tiba Reza harus menghadapi kenyataan bahwa ada satu perubahan yang dilakukan oleh Baim. Apakah Di sini jadi gini. Saya selalu apa yang saya pelajari itu tidak pernah tidak jadi apa-apa. Oke. Saya mau bisa lihat, saya mau bisa iya, nanti saya minta maaf tuh saya. Oke. Jadi saya bisa skateboard, saya bisa gitar. Itu sesuatu hal yang saya bilang tidak pernah jadi sia-sia. Nah, kenapa saya bisa realisme Surreal. Surrealism. Yes. Saya kan tuh YouTube. Tidak ada skenario. Saya di lapangan langsung menjadikan satu adegan, dua adegan, tiga adegan. Kalau ini saya seperti main-main kayak di YouTube juga kalau untuk versi yang itu. Mas, ini, yuk kita ini. Jadi tidak ada ilmu yang tidak saya pakai sebenarnya. Dan di sini saya penting sekali apalagi saya berhadapan dengan industri. Kita harus tahu dia sukanya apa, dia ketrigger sama apa, dia diam gara-gara apa. Makanya kalau ada behind the scene-nya, tiba-tiba ada lagu di belakangnya, itu lagi upbeat dia untuk moodnya. Dia suka banget lagu Stay Tuned. Keren ya. Suka banget lagu Stay Tuned. Jelas aja gitu kan. Yang kalian lagi trail joget-joget, sama. Belakangnya ada sound juga. Jadi pas waktu reading pertama saya tidak berhasil karena dia tidak bisa mengikuti kata-kata saya. Akhirnya saya bawa dia ke Gandaria City. Si Maim. Bener. Kita kemana? Gandaria City ya? Iya. Saya di mobil baru sadar dia suka banget musik karena dia langsung joget. Ini anak-anak hidup. Oh sama ini ya, kita berempat ya. Empat. Kita jadi chemistry kita berempat, tapi lebih fokus ke Alif. Dia suka apa? Ternyata dia suka mainan, dia suka game. Nah itu kita hafalin. Yang kalau moodnya di dalam mana? Di dalam PT bahasa dia. Kalau PT, kita udah tahu triggernya di mana. Itu. Jadi realisme, yes harus. Karena tidak. Saya malah tidak setuju dengan kepura-puraan. Kalau bisa acting dengan perasaan yang benar, tidak ada pura-pura sebenarnya. Dan di sini orang-orang ini hebat-hebat. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.